Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, sebelumnya ibu-ibu apa kabarnya? Alhamdulillah. Baru kali ini nih ada kajian ibu-ibu plus bapak-bapaknya. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah, kita berjumpa di sini untuk pertama kali ya. Masya Allah. Izinkan kita ngobrol bareng, kita membahas bersama, kita belajar bareng tentang apa judulnya? Nah, suaranya suara gaib. Belajar apa? Belajar apa? Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada yang penasaran nggak? Sebelumnya suara saya jelas? Jelas ya, alhamdulillah. Sampai ujung suaranya jelas? Baik. Baik. Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa enggak Nabi siapa? Nabi Nuh. Kenapa enggak Nabi Idris? Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini nabi yang punya keistimewaan, terlebih dalam bidang parenting atau mendidik anak. Ya, kita lihat di beberapa contoh ya. Tadi siapa yang sudah zikir sore? Oh ya, Masya Allah, sudah ada yang zikir sore? Ya, yang belum boleh nanti habis maghrib juga masih boleh. Tapi ahsannya sebelum masuk maghrib itu kita sudah zikir sore. Di dalam zikir sore ada kalimat apa? Amsayna atau asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Nama Nabi Ibrahim kita ucapkan dalam zikir pagi itu, kemudian zikir sore ya, setiap hari kita ucapkan. Berarti ini punya hal yang istimewa. Harusnya kita ngeh, ini kenapa sampai Rasulullah SAW mengajarkan dalam zikir itu disebutkan millah abina Ibrahim. Berarti agama bapak kita Ibrahim. Berarti Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu siapa? Bapaknya siapa? Ini kata Rasulullah, abina. Bapak siapa? Bapaknya? Jangan suara gaib dong. Yang lantang. Bapaknya siapa? Nih, abina. Kelihatan tulisannya? Ya, tulisannya kecil. Orangnya juga kecil, maklum ya. Abina. Nah, artinya ini nahnu. Nahnu itu apa? Kami, kita, ya, saya dan ibu-ibu sekalian dan semuanya, kami, kita. Berarti Nabi Ibrahim bapak siapa? Bapak kita. Mau beda bapaknya? Nabi Ibrahim itu bapak kita, ya. Terlebih juga beliau adalah bapak para nabi. Nanti dijelaskan kenapa beliau disebut dengan sebutan bapak para nabi. Nah, ini
Berarti ya kita tahu asal usul ke atas ya, dari siapa kita ini gitu. Itu dari Abina Ibrahim. Kemudian selain itu di dalam Al-Quran juga disebutkan millata abikum Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut lagi. Ya, Masya Allah. Ini menandakan apa? Kita harus belajar pada polanya Nabi Ibrahim. Ada lagi Rasulullah SAW berdoa kepada cucunya. Siapa cucunya Rasulullah? Ya, Hasan dan Husain. Anaknya siapa? Suaranya? Iya, Ali dan Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berdoa untuk Hasan dan Husain dengan doa u'idzukuma bikalimatillah at-tammah min kulli syaiton wahamah wa min kulli ainin lamah. Siapa yang hafal? Ada yang hafal doanya? Sudah hafal doanya? Belum. Ini PR ya, tolong dihafal doa ini. Ini doa yang penting sampai Rasulullah SAW mengajarkan doa ini. U'idzukuma, aku meminta perlindungan kepada Allah untuk kuma, untuk kalian berdua. Siapa? Hasan dan Husain. Bikalimatillah at-tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang at-tammah. Apa itu tammah? Sempurna. Ya, meminta pertolongan untuk Hasan dan Husain dengan kalimat Allah yang sempurna dari apa saja. Nah, ini harus diperhatikan. Min kulli syaiton, dari setiap apa? Setiap syaiton. Pendidikan jika tidak berlindung dari godaan syaiton sulit ya. Yang biasanya godaan-godaan itu dari mana datangnya? Dari syaitan. Jadi kita harus meminta tolong, harus memohon kepada Allah agar anak-anak kita dihindari dari godaan syaitan. Itu juga salah satunya ya, hindari perlakuan syaitan di dalam rumah. Jangan ada kebiasaan syaitan di dalam rumah. Syaitan biasanya ngapain aja? Dukas Nabi masane setan dah. Kita harus tahu agar kita menjauhi perlakuan syaitan. Contoh, biasanya syaitan itu makan minum dengan tangan kiri. Berarti kita jauhi. Ajarkan pada anak-anak. Walaupun ngemut permen ataupun megang garpu, pegang apapun, usahakan jangan masukkan kebiasaan syaitan di dalam rumah. Makan dengan tangan kanan. Terus apa lagi? Kebiasaan syaitan. Minum sambil, ya berarti harusnya minum sambil duduk. Tuh. Dan banyak ya, banyak hal-hal lain yang menjadi kebiasaan syaitan itu hilangkan dari rumah kita ya, agar mudah-mudahan pendidikan ke anak bisa lebih ngena, lebih nerap gitu. Kemudian yang kedua, tadi kan min kulli syaiton, yang kedua wahamah. Apa hamah? Ya, serangga atau hewan ya, binatang. Nah, ini takjub ya. Saya pertama kali mendengar ini adalah perasaannya itu takjub. Rasulullah SAW berlindung dari apa? Binatang ya. Untuk cucu-cucunya berlindung dari binatang. Emang binatang seperti apa? Kalau zaman dulu mungkin apa yang bisa membahayakan? Banyak ya. Tahu-tahu misalkan ada kalau di luar itu mungkin yang buas
Ya, kalau kita alhamdulillah yang buas itu sudah tidak bercampur dengan manusia, tapi bisa jadi dari hal kecil. Apa itu? Hewan kecil yang menyakitkan, bisa bikin sakit. Contoh, tomcat. Ya, itu kan hal binatang-binatang kecil yang aduh palaur gitu ngelihatnya. Atau kalajengking kecil, atau bahkan nyamuk. Ya, nyamuk itu kecil nggak? Ya Allah, tinggal digeplak mati, gitu kan? Tapi kalau kita ketahui sekarang banyak beberapa penyakit yang bersumber dari nyamuk. Ya, qadarullah itu takdir Allah, kemudian sebabnya adalah dari nyamuk. Jadi ini sudah diajarkan kita berlindung dari alhamah, itu binatang-binatang. Bahkan sampai apa? Virus ini masuk ke sini. Virus, bakteri. Gimana anak-anak kita aktif, nggak tahu habis ngapain, tangannya megang apa, terus makan. Siapa yang ngejaga itu semua? Siapa? Allah. Nah, kita terus mohon, kita nggak bisa 24 jam anak kita dalam pantauan kita. Jadi gantungkan atau penjagaannya itu serahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa min kulli ainin lamah. Jadi ya, tadi pertama berdoa memohon perlindungan, ini doa yang diajarkan dari apa? Syaitan. Syaitan yang pertama, yang kedua dari binatang. Hama. Yang ketiga apa tadi? Ainin lama. Nah, ini dari penyakit ain. Sudah dengar istilah penyakit ain? Ya, insya Allah ini sudah, alhamdulillah kita sudah paham, sudah masyhur di kita bagaimana penyakit ain ini bisa merusak, bahkan bisa mendahului takdir kematian seseorang. Kan kadang suka gitu ya. Penyakit ain tidak hanya pada fisik, barang mati, benda mati itu bisa dikenakan ain. Rumah, mandi sayanya gitu. Tanpa apa? Tanpa mengucapkan nama Allah, menyebut nama Allah, itu bisa kena penyakit ain. Jadi ini harus hati-hati. Dulu di zaman Rasulullah kan sahabat yang kulitnya itu putih. Orang Arab rata-rata kulitnya gimana? Orang Arab, gitulah ya, kita tahu ya. Ada satu sahabat yang kulitnya tuh bersih, putih, bersih. Nah, suatu hari terlihat badannya, ada sahabat lain yang takjub. Takjubnya tuh sampai benar-benar bagus banget, nggak bisa ngedip, nggak bisa memalingkan pandangan ke yang lain. Tapi lupa menyebutkan asma Allah. Akhirnya gatal-gatal, tidak berkesudahan. Sudah ke dokter ini kemana-mana nggak bisa, tetap gatal-gatal, merah sekujur tubuhnya. Akhirnya pergi ke Rasulullah, kemudian kata Rasul menyebutkan ini apa? Kena ain, begitu ya. Jadi kita ini tidak bisa diatur oleh kita, ya. Ini kan dari mata, gitu. Jadi kita memohon doa apa tadi, u'idzukuma bi kalimatillahi tamah min kulli asyaiton wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kemudian Nabi berkata, doa ini, doa yang tadi ya, yang u'idzukuma itu pernah dibacakan oleh Nabi Ibrahim kepada dua anaknya. Siapa itu? Ismail dan Ishak, gitu. Jadi Nabi juga meniru doa ini dari Nabi Ibrahim. Kita bisa gunakan doa ini sesuai, tinggal diganti saja. Kalau kuma itu untuk kalian berdua. Kalau anaknya perempuan bisa ki atau bisa kum, itu boleh ya. Nah, ini berarti betul-betul ya, Nabi Ibrahim itu teladan yang sangat sempurna dalam hal parenting keluarga. Bahkan secara tidak sadar, ya, sadar atau enggak sadar, kita ini
selalu mendoakan, selalu bersolawat kepada dua orang istimewa. Siapa itu? Ya, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli di dalam salat ya. Ada berapa kali kita menyebutkannya? Ya, sehari berarti berapa kali? Salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya. Belum lagi salat sunnahnya, belum lagi salat malamnya. Itu secara tidak sadar kita terus bersalawat atas Nabi ini. Seharusnya kita sudah paham. Oh, berarti ada keistimewaan apa pada Nabi Ibrahim? Ya, harus kita pelajari apa yang membuat Nabi Ibrahim sampai disebutkan di sholawat setiap umat Muslim. Baik. Nah, di sini kita ini beberapa alasan kenapa kita harus belajar dari Nabi Ibrahim. Begitu istimewanya ya Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu punya berapa istri? Punya berapa istri? Dua. Dua ya. Berarti siap nih ngikutin Nabi Ibrahim. Kan tadi teladan ya. Nah, ini di Islam itu, Islam tidak memberikan teori saja, tapi memberikan contoh. Ya, Islam memberikan contoh teladan. Gitu. Kok rame ya setelah disebutkan dua? Sebetulnya Nabi Ibrahim itu punya 4 istri. Ya, kita biasanya yang masyhur itu berapa? 2. Tapi setelah meninggalnya Hajar dan Saroh, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan 2 istri lagi, yaitu Konturoh dan Hajun. Nah, ini yang satu dari Madian, Hajun itu dari Yaman. Gitu. Ini jadi punya 4 istri. Tapi setelah meninggalnya Saroh dan Hajar. Ya, kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu diberikan keturunannya setelah apa? Setelah istrinya berapa usianya? Sudah lampau, ya, sudah sepuh, sudah tua, kemudian divonis apa? Iya, mandul, menopause gitu ya. Menopause, mandul, tidak bisa memiliki keturunan, tapi masya Allah, ketika manusia sudah tidak berkata tidak mungkin, ya, ketika manusia berkata tidak mungkin, mustahil, nggak akan pernah. Nah, kita punya satu jalur yang bisa mengabulkan doa kita, yaitu siapa? Allah. Terus berdoa, terus meminta kepada Allah. Akhirnya diberikan keturunan yang menurut manusia itu mustahil, tidak mungkin, tapi diberikan keturunan oleh Allah. Itu kisahnya masya Allah ya Bu. Kisahnya ketika dikabarkan bahwa Saroh hamil itu, jadi datang malaikat, rombongan malaikat Boifi Ibrahim datang, kemudian malam-malam itu ngetuk pintunya Nabi Ibrahim. Setelah dibuka, ternyata kata Nabi Ibrahim, ini bukan orang yang dekat. Ya, ini ada di surat As-Saffat kisahnya. Kayaknya ini tamu ini bukan dari perjalanan yang dekat, dia perjalanan yang jauh. Setelah itu Nabi Ibrahim berpikir, berarti kalau tamu yang dari jauh nggak usah ditanya dari mana, mau apa, ke siapa, gimana, ada berapa, enggak, langsung disediakan tempat untuk beristirahat. Kemudian kembali lagi ke dapur, faroho ila ahli, ya, kembali ke belakang menanya ke istrinya, ada apa yang bisa dihidangkan, ya. Ini dari ikram duyuf, menjamu tamu. Kemudian ditanya, kita nggak punya apa-apa, ya, ada apa yang bisa dihidangkan, kita nggak punya apa-apa. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi lagi ke belakang, melihat ada anak sapi. Nah, anak sapi itu sempat-sempatnya loh malam-malam, ya, disembelihlah anak sapi tersebut, kemudian dimasak, dihidangkan kepada tamu. Ini saking apa? Iya, menghormati duyuf. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, wa man kana yu'minu billahi falyukrim, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Bahkan sampai ulama ada yang menafsirkan gini, ikramu duyuf,
menghormati tamu itu sampai kita nanya, tamunya mau datang, itu tamunya sukanya apa ya? Tamunya mau makanan apa ya? Tamunya favoritnya minuman apa ya? Itu sampai begitu kalau kata ulama ikramud duyuf. Ya, balik lagi ke kisah Ibrahim. Nah, sampai di situ karena mereka berdua ketakutan, akhirnya malaikat berkata, jangan takut. Kita akan memberi kabar gembira dengan seorang anak. Nah, barulah di sini dikabarkan mempunyai anak. Ya. Setelah sampai jam berapa teh? Jam 5? Pas? Sedikit lagi ya? Baru mukadimah loh. Belum ke intinya. Ya, singkat langsung saja. Ketika ya di sini ada pola pengasuhan yang penting ketika Nabi Ibrahim menyimpan siapa? Hajar dengan Ismail di mana? Hajar sama Ismail itu dipisahkan. Jadi rumah Nabi Ibrahim, Saroh sama Hajar awalnya ada di Palestina. Ya, ada di Palestina. Kemudian di atas perintah Allah, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke suatu lembah namanya Bakkah. Kalau sekarang disebut Makkah. Ya, dulu namanya apa? Bakkah, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di suatu lembah yang gersang, nggak ada kehidupan, nggak ada air, nggak ada apa-apa, disimpan di situ. Coba, bagaimana di situ ada apa ya? Pendidikan dengan keikhlasan. Ketika Nabi Ibrahim menyimpan Hajar dan Ismail, perasaannya gembira atau tidak? Nih, mau ninggalin anak sama istri. Bukan ke ibu, harusnya bapak-bapak ya yang ninggalin. Mau ninggalin anak sama istri, berat ya, pasti berat. Setelah disimpan di Bakkah, di lembah itu, yang tandus, yang gersang, nggak ngomong apa-apa Nabi Ibrahimnya, karena berat, saking beratnya. Gimana mau ngejelasinnya? Nggak ada kata-kata lagi yang bisa menjelaskan perasaan yang berat ini. Akhirnya Hajar narik bajunya. Ini semuanya kisahnya ada di dalam hadis Bukhari. Narik bajunya terus, kenapa kamu meninggalkan kita di sini? Nabi Ibrahim nggak menjawab. Pertama ya, jalan lagi sama Hajar ditarik lagi. Kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Nggak dijawab lagi. Hajar juga cerdas. Setelah itu dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, ketiga kalinya ditarik baju Nabi Ibrahim. Hajar berkata, apakah ini perintah Allah? Ya. Yang ketiga beda. Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengangguk, ya. Akhirnya, jika memang ini adalah perintah Allah, maka pergilah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ya, ini keteguhan yang dimiliki oleh siapa? Hajar. Ini pertama poin satunya adalah ikhlas dan ridho. Ibu jadi kuncinya, ya. Setelah ibunya ikhlas, ibunya ridho, ibunya paham, ibunya tahu ini perintah Allah. Kadang kita mau lihat suami pergi dihalang-halang ya, tahan-tahan ya, gitu kamu mah, gitu ya bahasnya teh. Ditinggalin lagi, gitu ya. Ya udah, terserah jawabannya begitu. Nah ini begitu ikhlas dan ridhonya ya, ketika istrinya, ibunya atau ibunya Ismail sudah ridho, sudah ikhlas karena tahu ini adalah perintah Allah, maka dia mendidik anaknya dengan ikhlas dan ridho juga. Itu kuncinya. Jadi kita harus apa? Harus ikhlas, harus ridho. Kita tahu tujuan kita mendidik anak itu untuk apa. Nah, singkat cerita, akhirnya masyhur ya kisah Hajar itu bolak-balik mencari air, ya akhirnya menjadi sa'i itu. Keluarlah air Zam-Zam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah merahmati ibunda Hajar.
Kenapa emang sampai didoakan Nabi? Semoga Allah merahmati ibunda Hajar karena telah mengumpulkan air Zam-Zam tadi. Kalaulah air Zam-Zam itu dibiarkan, niscaya akan menjadi sungai sampai saat ini. Saking apa? Derasnya air Zam-Zam. Akhirnya dikumpulkan, ditahan, menjadi apa sekarang? Menjadi apa? Sumur. Ya, kalau dialirkan terus itu akan mengalir, akan menjadi sungai. Makanya kata Nabi, semoga Allah merahmati ibunda Hajar. Nah, setelah di situ ada air, berarti ada kehidupan. Mulailah ada disebutkan ada burung-burung di langit. Itu biasanya kalau ada burung itu berarti tahu, hewan tuh tahu kalau ada sumber air. Kemudian biasanya Bakkah itu jadi area yang dilintasi oleh kafilah. Ada yang lewat. Nah, ini sekelompok kafilah ini dari Jurhum, ya, kafilah dari Jurhum ini kayak Yaman, itu mereka melihat ada burung di atas. Padahal biasanya kita lewat sini itu nggak ada apa-apa karena kita tahu ini gersang dan tandus. Tapi hari ini kita melihat ada burung terbang di atas, berarti ada sumber air. Akhirnya mereka semua mukimlah di situ, mukim di tempatnya yang tadi ya, di Makkah tadi. Nah, mereka meminta izin kepada ibunda Hajar, bolehkah kami tinggal di sini? Boleh. Tapi air Zam-Zam ini milik saya. Ya, jadi tidak boleh tinggal, tapi kepemilikan ini tetap ya milik ibunda Hajar dan Ismail. Akhirnya karena ini ya mulai banyak kafilah tadi bawa keluarganya. Akhirnya banyaklah kehidupan di Mekah. Itu awalnya ya, sampai ada Mekah. Nah, tadi kisahnya Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Hajar dan Ismail, setelah lumayan agak jauh ya, jauh dari tempat yang tidak terlihat oleh ibunda Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim berdoa. Apa doanya? Rabbana askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Itu pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya adalah Rabbana. Rabbana, Rob itu punya makna dalam loh. Rob. 10 menit lagi. Biasanya dalam Al-Quran ini kata Rabbana ini kan berasal dari kata Rabbun ya. Ini biasanya hanya diartikan Tuhan ya. Kalau di terjemahan bebas itu hanya diartikan Tuhan. Tapi Rob itu tidak hanya Tuhan, tapi tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata yang mewakili, nggak ada. Jadi di dalam Rob itu ada mendidik, mengembangkan, mentarbiyah, kemudian memberi rizki. Itu Rob, kata Rob. Rob itu luas. Makanya bahasanya Nabi Ibrahim bukan ya Allah, tetapi memilih kata Robbana ya, yang mendidiknya, membuat anaknya berkembang atau mentarbiyah manusia itu semua dengan kata Rob, memberi rizki dan lain-lain. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Aku bukan menyimpan ya, menetap gitu, meninggalkan min dzurriyyati dari keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in yang tandus ya, tidak subur, inda baitikal muharram, tapi catatannya adalah inda baitikal muharram. Di di samping rumahmu yang suci. Nah, itu menjadi, para ulama menyebutkan bahwa inda baitikal muharram itu adalah satu titik atau satu keputusan yang harus diambil oleh para orang tua. Dalam artian apa? Itu kan inda baitikal muharram itu
Makkah ya, tempat yang biasa aja enggak, tapi itu tempat suci. Kalau kita sekarang apa? Seperti masjid ya. Nah, makanya para ulama menyebutkan ketika kita hendak memberikan pendidikan yang baik itu pertama biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di tempat yang walaupun gersang, walaupun gak ada orang atau tidak subur atau susah cari apapun, tapi inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci ya. Kenapa? Nah, ini walaupun rumahnya besar, walaupun rumahnya segala fasilitas ada, tapi tidak nyaman untuk dipakai beribadah, tidak nyaman untuk membuat anak betah di rumah, itu sama saja susah, sulit. Jadi carilah tempat, carilah di mana anak itu bisa belajar dengan ruhnya nyaman ya. Rumah besar tapi isinya kosong, ayahnya kemana, ibunya kemana, kakaknya kemana, anaknya kemana, padahal satu atap tapi nggak hidup di dalamnya. Itu buatlah anak itu betah di rumah, nyaman di rumah. Kadang alim wisin dicarekan gitu ya, anak-anak kadang seperti itu. Buat rumah itu anak tuh rindu pulang lagi ke rumah. Contoh nih ya, kerasa itu kalau kita sudah besar, kita jauh dari rumah, tempat yang paling nyaman untuk kembali itu di mana? Di rumah. Nah, sekarang tugas kita adalah buat memori indah dengan anak. Memori indahnya itu seperti apa? Memori indahnya, contohnya sholat Jumatan bareng sama anak. Yang perempuan baca Quran bareng di rumah habis sholat maghrib. Atau bikin kenangan indah yang nanti anak tuh akan terus merekam itu gitu ya. Seperti ngaji bareng sama orang tua, itu kan indah banget ya. Kayak kita nih diudak, dicepret, suruh TPA, itu kan sekarang jadi momen indah. Sulit gitu sekarang dapatnya. Nah, buatlah seperti itu. Inda baitikal muharram, pastikan dekat dengan lingkungan yang baik. Kalau bisa dekat dengan masjid ya. Cari nih rumah yang nanti sholat jamaahnya kemana si anak. Ini nyari rumah yang bagus, estetik dan segala macam, tapi sholatnya susah. Mau sholat ke masjidnya jauh misalkan. Gimana ini mau berjamaah 5 waktunya? Jadi ini poin pertama, tempatkan dengan tempat yang secara ruhnya ya baik, kemudian dekat dengan masjid. Kemudian selanjutnya di kata berikutnya, Rabbana askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah ya. Oh ya, bahkan ada beberapa ulama menyebutkan generasi tidak mungkin tumbuh kecuali di masjid ya. Ini kata ulama itu, generasi tidak mungkin tumbuh kecuali di masjid. Dulu pembelajaran dari zaman Rasulullah itu di mana? Di masjid ya. Sampai apa? Belajar tombak pun di mana? Di masjid. Itu betul-betul masjid itu jadi sentral pertumbuhan, perkembangan peradaban anak-anak itu di situ. Ya. Rabbana liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat. Kira-kira mendirikan sholat itu apa aja? Apa aja? Apa aja kira-kira? Mendirikan sholat itu yang dimaksud di sini adalah, jadi suatu hari ada para salafus sholih, ada para ulama dengan ulama yang lainnya tuh heureuy atau ya kayak kita lah ya, heureuy gitu. Hal antum musallun gitu katanya. Apakah kamu termasuk orang-orang yang sholat? Terus temennya heran, kan tadi sholat kita sejajar, satu shaf gitu. Kita ada di shaf yang awal bareng-bareng, kok nanya lagi hal antum musallun? Apakah kamu orang-orang yang sholat? Ya, kita orang-orang yang sholat. Nah, kemudian penanya ini berkata lagi,
Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallun. Nah, sesungguhnya manusia itu atau fitrah atau kepribadian aslinya manusia, kalau dikasih kenikmatan kikir, kalau dikasih keburukan pengen yang lain juga dapat, gitu ya. Kalau masalah kebaikan ima abi hungkul, ya dapat bantuan nih aku aja. Tapi kalau dapat kesulitan, kok kita doang yang susah, kita susah bareng dong. Nah gitu kan. Ayat berikutnya illal musallun, kecuali orang-orang yang sholat. Nah ini penting sekali di doanya Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholah, agar mereka mendirikan sholat. Yaitu maksudnya adalah nilai-nilai sholat itu tidak hanya diucapkan dan gerakan, tapi nilai sholat dibawa ke aplikasi kehidupan anak sehari-hari, gitu ya. Ini maksud dari Rabbana liyuqimu as-sholah, ya. Kayak oh ya udah sholat udah hafal, TK juga udah lulus, sudah itu bacaan sholat dari takbir sampai at-tahiyat, ya tidak cukup. Tapi bagaimana hingga sholat itu nilai-nilainya bisa diaplikasikan oleh anak kita pada kehidupan sehari-hari. Nah berarti tadi ya, pertama dalam doanya itu apa? Masalah tauhid dulu ya. Tadi masalah tauhid, mereka dilepas bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, ridho atas takdir Allah. Kemudian yang kedua doanya adalah liyuqimus shalah, untuk mendirikan salat. Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia, hati sebagian manusia itu tahwi ilaihim, senang kepada mereka, maksudnya kepada Ibunda Hajar dan Ismail. Kira-kira kalau manusia itu senang terhadap kita, berarti kitanya apa? Pikas sebelun kah? Ya. Kalau kita pikas sebelun, manusia gimana? Malas banget gitu ya, malas bersinggungan. Tapi berarti kalau disukai manusia, berarti tandanya berakhlak yang baik, gitu ya. Yang tadi pertama tauhid, yang kedua adalah sholat dengan maksudnya ya, tidak hanya mendirikan sholat tapi nilai-nilai sholat. Kemudian berakhlak yang baik hingga disukai oleh manusia. Kemudian yang itu berarti namanya apa? Penerimaan sosial. Penerimaan sosial itu karena akhlak yang baik. Dan terakhir, warzuqhum minas samarot, dan rezekikanlah kepada mereka minas samarot, dari buah-buahan. Nah, kira-kira ini fisik ya, buah-buahan makanan ada di doa yang paling mana? Paling awal atau paling akhir? Tadi warzuqhum minas samarot, dan minta apa? Direzekikan buah-buahan. Kira-kira ini doa di awal atau di akhir? Tadi di akhir. Berarti masalah fisik makanan itu di akhir. Prioritas yang pertama apa berarti? Tauhid, gitu ya. Yang pertama tauhidnya dulu yang harus kita prioritaskan. Kemudian yang kedua apa tadi? Sholat. Sholat dengan catatan apa? Iya, paham nilai-nilai sholat diaplikasikan di kehidupan. Kemudian yang ketiga, akhlak yang baik hingga diterima di masyarakat sosial. Itu karena ninggalin keluarga itu sendirian gitu ya, pernah hidup ngerantau, nggak ada saudara, itu berasa di dunia ini sempit sekali. Kemudian terakhir keempat, warzuqhum minat samarot, baru buah-buahan. Nah ini juga ada sampai beberapa yang menyebutkan berarti buah-buahan itu bagus. Buah-buahan itu memberikan apa? Contoh kalau memberi kepada anak itu harus yang baik, yang bagus, gitu ya. Bukan yang mahal, tapi yang baik. Nah, salah satunya adalah buah-buahan. Ini doanya Nabi
Ibrahim. Nah, ini juga jadi contoh kepada kita bahwa kita jangan sampai lupa terus mendoakan anak-anak kita. Setelah Ismail besar, Nabi Ismail itu dekat sekali dengan Nabi Ibrahim secara apa? Hubungannya, ya. Walaupun jaraknya nggak begitu dekat. Ya, coba, Nabi Ismail tadi di mana? Nabi Ismail tadi di mana tempatnya? Di Makkah. Nabi Ibrahim di mana? Di Palestina. Tapi mereka punya hubungan yang dekat. Ya, jangan karena ada Abimah LDR jadi nggak bisa untuk mendidik anak. Nggak jadi alasan. Ya, sudah ada contohnya sama Allah dikasih contoh kalau Nabi Ibrahim jauh tapi punya hubungan yang dekat. Bahkan sampai menikah, Nabi Ibrahim terus memberikan saran. Nabi Ibrahim tuh tahu gimana perkembangan anaknya, siapa temennya, bagaimana kehidupannya itu Nabi Ibrahim hafal. Dan lagi yang jadi peran penting, bagaimana Nabi Ismail mengagumi ayahnya. Kita tahu ya kisahnya ketika Nabi Ismail mau disembelih. Itu gimana perasaannya ya? Gimana ketika Nabi Ibrahim mendapat mimpi, kemudian menyuruh anaknya untuk jadi gini ceritanya. Ketika Nabi Ibrahim mendapat mimpi, ini juga salah satu pola pengasuhan Nabi Ibrahim yang baik, yaitu adalah berkomunikasi yang baik. Ketika sudah bermimpi, kemudian mau mengabarkan kepada anaknya, kira-kira gimana? Padahal ini kewajiban, wahyu turun dari Allah, berarti ini wajib atau tidak? Wajib. Apakah Nabi Ibrahim, Ismail, sini sembelih yuk, gitu? Gitu enggak? Atau ini wajib, kamu harus mati, kamu harus disembelih, gitu enggak? Enggak, tapi bahasanya bagus, bahasanya indah oleh Nabi Ibrahim. Diawali apa? Ya bunayya. Bunai ini bunayya. Bunayya dalam bahasa Arab itu panggilan untuk anakku yang tersayang, cantik, bager, soleh. Anak saya perempuan jadi biasanya cantik ya, maaf. Anakku, kesayanganku itu bunayya, ya. Aduh bager gitu segala macam. Itu biasanya dipanggil dengan bunayya untuk laki-laki. Kalau perempuan ada lagi namanya apa? Kalau perempuan bunayyati. Jadi boleh nih sekarang manggil anaknya Bunaya, sini Bunaya gitu. Mulai dari Bunaya aja nggak apa-apa. Aneh ya. Biasanya, kadieu gitu ya. Sekarang boleh ini panggilan sayang Bunaya, itu panggilan sayang so sweet pokoknya bagus banget. Ya Bunaya itu ya. Dimulai dengan panggilan seperti ini oleh Nabi Ibrahim. Ini menandakan komunikasi yang baik ya. Ini arafil manam, ini adzbahuk gitu. Aku melihat di mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza taro, maka bagaimana pendapatmu? Ini Nabi Ibrahim. Padahal ini ya kan nanyanya bagaimana pendapatmu. Berarti itu antara kalau anaknya jawab enggak, berarti enggak kan? Ini wahyu. Sudah tahu harus dilakukan. Tapi untuk menghormati dan komunikasi yang baik, Nabi Ibrahim mengatakan bagaimana pendapatmu gitu. Nah akhirnya disambut baik oleh anaknya karena anaknya juga sama, bapaknya memberikan kasih sayang, rasa cinta, maka anaknya pun sama. Jawabannya ya abati. Gini dong, ya abati. Abati adalah panggilan untuk ayah. Untuk plusnya ya, plusnya itu rasa cinta, dan plusnya dari abati adalah panggilan ayah, tapi plusnya itu rasa cinta dan penghormatan dan kasih sayang. Ini setimpal dengan ya bunayya. Jadi ketika panggilan bunayya ke bapaknya ya abati gitu. Berarti anaknya sudah siap ya. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Gitu. Ini menjadi contoh ketika kita hendak mau
memerintahkan kewajiban kepada anak. Ya, sekarang nih misalkan suruh sholat. Ini untuk anak. Iya, zawajakillahu birajulin shalih. Amin. Baik. Memerintahkan suatu hal yang wajib itu enggak sholat, enggak kamu sok sholat 1, 2, 3 masih main sholat itu enggak gitu ya, enggak gitu. Walaupun ya niatnya mau kayak ibunya siapa cerah ibunya Musa malah jadi ibunya yang lain-lain. Nah ini contoh, walaupun ini lebih dari itu, lebih dari sekedar sholat, menyembelih anaknya loh, ini wajib loh nak, sini cepet disembelih, ayo siap-siap, enggak gitu, tapi dengan komunikasi yang baik. Jadi enggak, kalau enggak sholat enggak jajan pokoknya, enggak sholat enggak 5.000 enggak pokoknya. Nah enggak kayak gitu, tapi dibalik, caranya dibalik, bukan mau 5.000 sholat enggak. Tapi kamu mau disayang Allah, sholat itu perintah Allah dengan baik-baik. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim di dalam kitab Qasasul Anbiya ya. Di situ lebih dijelaskan lagi. Nabi Ismail itu ketika diikat, kan ini udah prepare ya, udah mau disembelih. Kira-kira Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim tahu nggak nanti bakal diganti jadi domba? Enggak kan? Tenang, nanti juga diganti sama domba, kan enggak. Tapi dengan penuh keyakinan kalau ini adalah perintah Allah. Ketika diikat, di dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, ikatlah aku dengan kencang agar tidak memberontak, agar kamu tidak iba kepadaku ketika menghadapi sakaratul maut ya, ketika disembelih. Kemudian yang kedua, wahai ayahku, tajamkanlah pisaunya agar aku tidak merasa sakit. Makanya dua hal ini menjadi sunnah sekarang ketika kurban, ketika menyembelih hewan harus diikat kemudian ditajamkan pisaunya. Nah ini Masya Allah, dari mana perasaan ini timbul padahal ayahnya jauh, ayahnya LDR, ayahnya enggak tiap jam, tiap menit, tiap hari ada di rumah. Dari mana? Dari ibunya. Ibunya yang selalu membisikkan, bapakmu loh, bapakmu itu orang yang baik, bapakmu orang yang solih, bapakmu itu seorang nabi. Bapak itu diceritakan yang baik-baik. Jadi jembatan ayah sama anak adalah ibunya. Ya, berbanding dengan kita, udah si bapak tah eta gitu. Kesel ya mama ge, ayo tinggalkan lah gitu ya. Ada seperti itu. Ibu tidak menjadi jembatan yang baik. Harusnya ibu jadi jembatan yang baik. Itu kenapa Nabi Ismail begitu dekat, bahkan ketika Allah memerintahkan untuk meninggikan Ka'bah, itu juga ada kisahnya ya. Ini sudah ada yang berangkat umroh kan ya, sudah berumroh. Ada di sana kan Hijr Ismail ya, ada ya, itu kan kisahnya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang sudah ada dari zaman dulu, dari zaman nabi-nabi sebelumnya itu sudah ada, bahkan dari zaman Nabi Nuh juga sudah ada. Kemudian terseret banjir, akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan lagi, Ka'bah ditinggikan. Nah, melihat bapaknya sedang kerja keras ya, itu kerja fisik yang lelah gitu ya, anaknya tertegun hatinya untuk membantu ayahnya. Jadi Nabi Ismail tuh ngangkat batu untuk membantu ayahnya. Ismail ngangkat batu kemudian dikumpulkan. Nah, dari mana perasaan seperti ini ya, ngelihat ibu capek, ngelihat ayah capek dengan pekerjaannya, si anak teh keceluk mau dibantuin, kayak itu kata rusing gitu ya. Enggak kadang gitu, ibu-ibu tidak menyambut dengan baik. Kemudian diletakkanlah batu-batu itu, jadilah di situ ada Hijr Ismail. Bagaimana kedekatan ayah dan anak ya, seperti ini walaupun mereka jauh, itu bisa dijembatani oleh siapa? Oleh ibunya. Habis teh.
Baik, itu ya. Tadi berarti beberapa di antara beberapa pola yang bisa kita ambil adalah bahwa kita berikan tempat yang nyaman secara apa? Bukan secara fasilitas saja ya, tapi tempat yang nyaman secara ruhiyahnya. Usahakan dekat dengan masjid. Tanamkan apa? Tauhid, sholat, akhlak yang baik, juga asupan makanan yang baik. Terus jaga komunikasi dengan anak. Nah, dan tak lupa kunci Ibunda Hajar bisa begitu baik menceritakan sosok ayah Ibrahim itu karena Ibunda Hajar ikhlas dan ridho, begitu. Ya, itu saja yang bisa kita pelajari bareng-bareng hari ini. Mudah-mudahan sama-sama ya, bisa sama-sama mengamalkan, bisa menjadi Ibunda Hajar berikutnya ya, bisa menjadi calon ibu-ibu yang mencetak generasi peradaban yang berakhlak yang baik, bertauhid yang baik, mendirikan sholat dengan nilai-nilainya ya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.